Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Bandi Humor. Nah, video kali ini gue mau sharing ke kalian tentang bagaimana sih cara membuat lagu original, lagu karya sendiri untuk pemula gitu kan. Karena saya juga masih dalam tahapan belajar juga gitu, membuat lagu-lagu sendiri gitu. Oke, kita langsung aja. Cara yang pertama yang biasa gue gunakan gitu kan, yang biasa gue eh, tuangkan ke dalam karya-karya original gue, yaitu cara yang pertama itu gue biasanya membuat nada dulu gitu kan. Nada itu kita bisa di mana aja nemuin nada, entah itu di pas kita lagi BAB, atau kita pas lagi di jalan, kita lagi naik angkutan umum. Nada itu tiap orang berbeda-beda cara membuat nada gitu kan. Ada yang lagi di jalan nih, tiba-tiba nemu nada gitu kan. Setelah kalian nemu nada, jangan lupa kalian harus direkam gitu kan. Karena sekarang kemana-mana bawa HP gitu kan, ke WC juga bawa HP gitu. Tiba-tiba kalian nemu nada, ya udah kalian rekam aja gitu. Terus misalnya kalian ke tempat mana lagi nih gitu kan, ke tempat wisata ataupun ke tempat yang kalian tuju, mau ke kafe kemana gitu, tiba-tiba nemu nada lagi, kalian rekam lagi aja gitu. Nah, dari situ nanti kalian bisa koreksi lagi gitu. Oh, nada ini bagus nggak nih, nada itu nanti kalian bisa gabungkan gitu kan. Nah, untuk cara yang kedua yang biasa gue gunakan itu, setelah nemu nada gitu kan, setelah nemu nada terus direkam lewat HP. Terus misalkan nada awal kayak gimana gitu kan, nada bridge kayak gimana, terus nada rapnya kayak gimana gitu kan. Nah, gue juga kadang nemu nada itu ya berbeda-beda gitu. Kadang ada pas gue jalan, terus kadang juga pas gue sendirian gitu kan, hening gitu. Tiba-tiba nemu nada, ya udah gue rekam kayak gitu. Jadi nggak langsung gitu semuanya, enggak gitu. Nggak langsung semuanya dapat. Wah, dari song awal, bridge, rapnya gitu. Enggak. Jadi gue itu nemu nada itu ya di tempat yang berbeda-beda. Kadang kalau lagi moodnya bagus bisa langsung jadi gitu kan, bisa langsung jadi nadanya. Oh, pokoknya udah jadi, tinggal bikin lirik doang. Nah, cara yang kedua yang gue gunakan itu membuat liriknya. Setelah nemu nada, gue membuat lirik dan gue cocokkan dengan nada tersebut, liriknya seperti apa. Bisa kalian membuat lirik itu sebenarnya ada yang simpel juga gitu kan, dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Kayak yang gue pakai itu bahasa sehari-hari gitu, tapi gue perdalam lagi nih liriknya menggunakan bahasa sehari-hari, tapi gimana caranya membuat orang itu terhanyut dalam lirik itu gitu. Ada yang kisah nyata juga, kadang ada yang curhatan lewat teman juga gitu. Beda-beda gitu membuat lirik itu. Mau yang simple dengan bahasa sehari-hari ya bisa aja. Kalau kalian bisa bahasa Inggris, menggunakan dalam bahasa Inggris juga lebih mantep lagi gitu. Campur juga bisa. Terserah kalian membuat lirik itunya seperti apa. Mau tentang, ada yang terinspirasi dari buku, novel kayak gitu kan, banyak banyak banget yang membuat lirik seperti itu gitu kan, dengan bahasa-bahasa yang baku, bahasa sehari-hari ya. Pokoknya intinya yang untuk pemula ya sesimpel mungkin aja. Yang penting kalian bisa menuangkan pikiran dan isi hati kalian lewat lirik tersebut, lewat nada tersebut gitu. Nah, setelah gue membuat nada dan lirik, biasanya yang gue terapkan itu adalah nada sama lirik itu gue sinkronkan gitu kan. Gue sinkron, ini liriknya, nadanya seperti ini, liriknya seperti ini. Kadang ada yang kurang, ya udah gue tambahin dikit seperti apa gitu, biar agak nyambung aja gitu, biar orang ngedengernya ya
mau enak mau enggak itu ya terserah pendengar masing-masing gitu kan. Yang penting yang gue tuangkan tersebut itu ya bagi gue senang gitu kan, karena berkarya itu gue mikirin diri gue sendiri dulu gitu kan, sebelum gue mempublish ataupun sebelum gue melempar ke orang-orang yang kira-kiranya cocok nih buat pendengar gue gitu kan. Jadi gue itu mensinkronkan dulu, habis itu gue wah ini enak enggak ya bagi gue gitu, enak apa enggaknya yang nentuin diri gue dulu gitu kan. Nah setelah itu selesai semua kan, mensinkronkan lirik dan nada udah. Nah gue kadang minta bantuan temen buat ini tuh enak nggak sih, ada yang perlu ditambahin nggak sih, ada yang seperti apa sih gitu. Nanti gue sharing ke teman gue biasanya berulang-ulang nyanyiin apa yang gue bikin gitu kan. Menurut gue enak enggak gitu kan, nyampe berulang-ulang gitu, ada yang ditambahin enggak sih gitu. Kadang ada yang perlu ditambahin, kayaknya enaknya gini nih gitu. Nah setelah itu ya kalian juga bisa direkam gitu kan. Sekarang banyak rekaman yang murah-murah gitu kan ya, termasuk gua di home recording gitu kan, home recording di Kesia Musik gitu kan. Nah setelah gue rekam gitu kan, gue biasanya nunggu beberapa bulan dulu gitu kan, didengerin ini ada yang ini enggak gitu kan, ada yang kurang apa enggaknya gitu kan. Nah pokoknya yang biasa gue lakuin ya seperti itu gitu. Membuat karya sendiri itu ya emang nggak mudah, kadang butuh pemikiran yang jernih, butuh referensi banyak gitu kan ya, harus banyak-banyak referensi dan juga harus banyak-banyak sharing sama orang yang udah lebih tahu gitu kan. Ya untuk pemula sih kalau seperti itu kayak gue gitu kan, gue kan masih pemula membuat lagu sendiri gitu kan, membuat karya sendiri itu masih pemula banget, masih jauh dari kata sempurna gitu kan. Tapi ya intinya maju aja dulu lah, membuat aja dulu. Masalah enak nggak enak orang bisa nentuin sendiri gitu. Ketika itu yang kita lakukan sudah terbiasa gitu kan, dari awal bikin nada, bikin lirik, bikin musiknya gitu kan ya, dari situ kalau sudah terbiasa nanti juga terbiasa, kesananya juga terbiasa gitu. Bagi pemula ya itu menurut gua gitu udah cukup gitu kan, kalau buat untuk pemula gitu. Nanti juga step by stepnya ada lagi gitu. Kalau kalian sudah biasa ya nanti juga ada tantangan tersendiri nih, gimana caranya bikin ini, gimana caranya bikin seperti ini ya, kok enak, kok orang bisa enak kayak gini gitu kan ya. Itu tergantung konsisten kalian gitu kan, tergantung kemauan kalian mau seperti apa. Kalau mau terus berkarya membuat lagu sendiri ya harus tetap konsisten gitu kan. Setelah itu dilakuin, gue jamin juga gitu kan, setelah kalian konsisten membuat hal-hal seperti itu nanti juga terbiasa gitu kan. Lu juga bisa membuat lagu buat orang, membuat lagu buat teman lu sendiri, ataupun teman lu suaranya bagus apa gimana, lu kasih ke teman lu gitu buat direkam. Nah tetap kan penciptanya ya lu juga gitu ya. Itulah cara-cara membuat lagu ala gue gitu kan ya. Masih jauh dari kata sempurna sih, tapi yang gue lakuin itu hanyalah konsisten gitu. Mau bagus mau enggaknya itu tergantung pendengar masing-masing ya. Seperti itulah membuat lagu untuk pemula gitu kan ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain lagi tentang cara membuat karya sendiri itu ya boleh kita sharing bareng-bareng kok. Gue juga butuh sharing yang banyak banget gitu kan, harus caranya bagaimana gitu. Nah itu tuh untuk bagi pemula ya, bagi gue sudah cukup lah gitu kan, sudah cukup seperti itu. Tinggal kalian mengembangkannya konsisten dan juga terus berlatih, banyak referensi
perbanyak referensi gitu kan. Oke, itulah cara gue membuat lagu gue sendiri ya, yang bisa gue lakuin seperti itu gitu kan. Kalau ada salah ataupun ada yang kurang, kalian boleh tambahin di kolom komentar ya. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat. Ajar.